Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas mengenai pengangkatan dan penempatan sumber daya manusia. Ini penting bagi sebuah institusi perusahaan atau lembaga, baik swasta atau pemerintah, dalam rangka mengisi beberapa jabatan-jabatan yang ada kaitannya berkaitan dengan pengorganisasian atau pelaksanaan pekerjaan dalam sebuah kantor perusahaan atau lembaga. Yang melatar belakangi terhadap pengangkatan dan penempatan SDM bagi sebuah perusahaan atau institusi. Pertama, bahwa pengangkatan pegawai pada organisasi sektor publik tentu sangat berbeda dengan pengangkatan pegawai pada organisasi sektor publik. Sektor bisnis orientasinya untuk mencari keuntungan dan keuntungan bagi perusahaan sebesar-besarnya. Sedangkan pengangkatan untuk sektor publik berorientasi pada pelayanan publik. Bisa dibedakan misalkan perusahaan bisnis dengan lembaga birokrasi pemerintahan, Pemkab, pemerintahan kabupaten, pemerintahan daerah. Jadi dua sisi yang berbeda. Jika perusahaan bisnis adalah untuk mengangkat pegawai untuk mencari keuntungan perusahaan, karena butuh pegawai untuk melakukan kegiatan produk barang dalam sebuah perusahaan. Jika dalam pemerintahan birokrasi, tapi digunakan untuk melayani publik. Kedua, sejak diberlakukannya otonomi daerah, pengangkatan pegawai banyaknya terindikasi korupsi dan nepotisme atau KKN, maka ada yang namanya sebuah pengangkatan dan penempatan. Jadi tidak itu saja begitu. Jadi perlu adanya sebuah pembaruan dalam sebuah kantor atau lembaga. Jika sebelumnya hanya 40 daerah yang dilaporkan ada kecurangan selama seleksi, saat ini menjadi 46 daerah, ada sekitar 14 kabupaten atau kota yang harus diinvestigasi dan masuk dalam tahap scan ulang lembar jawaban kerjanya. Ini beberapa fakta yang ditemui dalam kehidupan atau dalam negara kita. Jika pengangkatan dan penempatan masih adanya KKN begitu. Sumber daya yang ada masih seperti itu, maka perlulah dilakukannya yang namanya pengangkatan dan penempatan untuk mewarnai perusahaan atau lembaga pemerintah yang berorientasi pada kejujuran. Selanjutnya, terkadang dalam pengadaan pegawai terlalu politis, terlalu diintervensi oleh banyak sektor dari lembaga eksternal atau internal. Itu yang melatar belakangi kenapa ada pengangkatan dan ada penempatan. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS, bahwa pengadaan PNS adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, yang tidak ada yang kekurangan sumber daya manusia, yang kekurangan SDM untuk melangsungkan kegiatan rutinitas pekerjaannya dalam sebuah kantor. Sehubungan dengan tersebut, maka setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dalam peraturan pengurusan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi PNS. Jadi, jika saudara atau kita semua
eh, masuk pada syarat itu, maka ada hak atau ada hak yang sama dari setiap masing-masing calon pegawai negeri sipil untuk sama-sama berpotensi, berpeluang diterima dalam sebuah kantor itu. Ini beberapa formasi pegawai negeri sipil menurut peraturan perundang-undangan. Bisa Anda pahami sendiri bahwa formasi PNS adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan. Jadi pegawai negeri sipil sudah diatur dalam sebuah perundang-undangan yang kita lihat bersama dalam PPT, bahwa PNS memiliki tugas dan fungsinya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing dalam sebuah perkantoran, dalam sebuah lembaga pemerintahan. Maka perlulah yang namanya pengangkatan dan penempatan SDM yang baru atau lowong yang sebelumnya tidak memuaskan atau tidak diisi atau tidak terisi dan semacamnya. Berdasarkan beberapa sumber yang ada dalam formasi pegawai negeri sipil, ada yang namanya jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu berbicara soal macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai. Sifat pekerjaannya yaitu berpengaruh dalam penetapan formasi yang sifat pekerjaannya ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Misalkan pekerjaan tata usaha, pemadam kebakaran, dan semacamnya. Berbicara juga soal analisis beban kerja dalam jangka waktu tertentu. Masing-masing pegawai memiliki pekerjaan dalam jangka waktu dalam sebuah masing-masing organisasi itu sendiri. Misalnya banyaknya pekerjaan, pengetikan, surat atau naskah yang harus dibuat. Itu analisis beban yang diberikan oleh lembaga kepada pegawainya. Prinsip melaksanakan pekerjaan. Misalkan apabila pekerjaan membersihkan ruangan dan pekarangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi, maka harus diangkat pegawai untuk pekerjaan itu. Peralatan yang tersedia. Pada prinsipnya, semakin tinggi mutu peralatan kerja yang tersedia dalam jumlah yang memadai, maka akan mengurangi jumlah pegawai yang diperlukan. Peralatan semakin canggih, maka kuantitas jumlah dari sumber daya atau seseorang yang dalam sebuah lembaga maka semakin akan berkurang. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh teknologi atau peralatan fasilitas yang sudah sangat memadai. Seperti saat ini misalkan, peralatan sudah luar biasa canggih, digitalnya luar biasa juga, fasilitasnya sudah memadai. Maka kata presiden kita, miskin struktur tapi kaya tujuan atau misi. Sedikit orang dalam sebuah lembaga tetapi banyak pekerjaan atau banyak misi atau gemuk visi misi di situ. Dalam negara kita beberapa ada penetapan formasi PNS. Ada penetapan formasi PNS pusat, ada penetapan formasi PNS daerah. Formasi PNS pusat yaitu masing-masing satuan organisasi pemerintah pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri atau bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Itu yang mengurus formasi PNS.
pusat. Sedangkan formasi PNS daerah untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Perlu atau tidak pengangkatan dan penempatan CPNS yang baru. Persetujuan formasi PNS daerah berdasarkan usul dari pejabat pembina kepegawaian daerah yang dikoordinasikan dengan gubernur. Maka dilimpahkan juga kepada pemerintah di bawahnya, kepada kabupaten, untuk mengurus rekrutmen PNS yang baru. Dalam menetapkan formasi untuk setiap tahun anggaran harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Jadi tidak boleh, misalkan lembaga pusat atau daerah tiba-tiba mengangkat PNS. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah PNS yang ada sebanding tidak dengan lembaga yang ada. Masih memenuhi tidak dalam pengerjaan dalam sebuah kantor. Jumlah PNS yang naik pangkat atau golongan berapa, jumlah PNS yang berhenti meninggal dunia atau pensiun, kebutuhan PNS menurut jabatan pendidikan atau jurusannya. Jika beberapa ini terpenuhi, maka cukup beralasan formasi PNS pusat atau formasi PNS daerah, pemerintah daerah atau pemerintah pusat boleh melakukan yang namanya seleksi baru untuk pengangkatan dan penempatan PNS. Analisis jabatan. Tentu seseorang yang sudah menjadi PNS atau seseorang yang bekerja dalam sebuah pemerintah, maka ada tugas dan tanggung jawab jabatan yang perlu dilaksanakan sebaik mungkin oleh para PNS. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Beberapa analisis jabatan meliputi yang pertama adalah tentang uraian jabatan atau pekerjaan, yang berisi tentang informasi yang lengkap tentang apa tugas dari seorang PNS dalam sebuah kantor atau berbagai aspek lain dari pekerjaan atau jabatan setiap hari dalam sebuah kantor itu sendiri. Kualifikasi atau syarat-syarat jabatan, yaitu mengenai keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas dalam sebuah pekerjaan kehidupan kantor tersebut. Peta jabatan, yaitu mengenai susunan nama dan tingkat jabatan struktural atau fungsional yang tergambar dalam struktur organisasi. Ada kepala dinas, ada bendahara dinas, kabak, kasubag, dan lain semacamnya ke bawah. Itu adalah beberapa peta jabatan. Faktor kemampuan keuangan negara adalah faktor penting yang harus diperhatikan dalam penentuan formasi PNS. Ini hal yang sangat penting. Kekuatan dari keuangan negara terhadap pengeluaran untuk ongkos bagi PNS. Itu adalah beberapa analisis jabatan PNS dalam sebuah pemerintahan, kantor pemerintahan. Beberapa syarat menjadi calon pegawai negeri sipil di bawah ini. Pertama adalah dipastikan bahwa seseorang itu memiliki warga sebagai warga negara Indonesia. Pada saat diangkat CPNS berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindakan pidana atau kejahatan, membunuh orang misalkan, atau melanggar hukum pidana yang lain. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhormat
sebagai PNS atau pegawai swasta. Pada sebelumnya misalkan seseorang itu sebagai PNS atau sebagai pegawai swasta diberhentikan tidak terhormat, maka ya didiskualifikasi sudah. Syarat untuk menjadi PNS mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Maka dibuktikanlah dengan tes yang dilakukan oleh tim seleksi PNS. Berkelakuan baik biasanya dibuktikan dengan SKCK. Sehat jasmani dan rohani biasanya dibuktikan dengan bukti sehat jasmani ke rumah sakit, itu bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa menolak mau ditempatkan di mana saja, harus siap begitu. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Itu beberapa persyaratan menjadi calon pegawai negeri sipil, teman-teman.